menitan. Oke, bab pertama yang akan kita review adalah activity based costing. Kita hanya menengok konsepnya. Setelah itu yang kedua kita akan melihat pengukuran kinerja. Terus yang ketiga kita akan menengok kembali tentang pembuatan keputusan taktis atau jangka pendek. Oke. Nah, kita mulai dari konsep-konsep yang berkaitan dengan activity based costing. Jadi activity based costing kalau kalian ingat chapter ini biasanya dibahas bergandengan dengan membahas terlebih dahulu traditional costing gitu ya. Nah, kalau kita bicarakan traditional costing, bagi yang sudah mengambil akuntansi manajemen atau akuntansi biaya tentu saja kita tahu bahwa perhitungan biaya menggunakan traditional costing ini menyebabkan distorsi perhitungan biaya atau lebih tepatnya tidak akurat perhitungan biayanya. Kenapa? Karena yang dipakai, kalau kita lihat dipakai itu untuk menghitung biayanya hanya menggunakan tarif berdasarkan unit. Padahal nanti ketika kita lihat memakai konsep activity based costing, tarif itu mestinya dilihat berdasarkan aktivitas, dan aktivitas ini levelnya ada 4, tidak hanya satu. Sedangkan yang traditional costing ini hanya memakai 1. Kita review saja yang biasa dipakai di traditional costing adalah beberapa tarif yang berdasarkan atau salah satu alternatifnya adalah yang ini. Yang pertama adalah berapa unit yang diproduksi, atau yang lebih sering kalian dengar di akuntansi biaya adalah berapa jam tenaga kerja langsung, directly per hour. Terus machine hour, jam mesin, biaya tenaga kerja langsung atau biaya bahan baku langsung. Ini yang kemudian biasa dipakai. Nah, ini yang kemudian tadi saya sebutkan bahwa catatannya ini hanya pada level unit. Ini hanya pada level unit saja. Padahal begitu kemudian saya kasih catatan dulu. Ini yang dipakai oleh traditional, ya di sini saja. Padahal kemudian ketika kita membicarakan kemudian activity based costing dan yang mempelopori perhitungan ini, mereka melihat bahwa yang namanya aktivitas itu tidak cuma satu. Ada yang pada level unit, ini pada level unit, ada level batch, ada level produk, dan terakhir ada level plan atau facility. Jadi ada 3. Cuman kalau kita bicarakan kemudian tradisional yang dipakai cuma 1 aja. Mestinya kalau mau akurat pakai 4-4-nya, dan inilah yang dilakukan oleh activity based costing. Pak, kenapa kok tradisional pakai 1? Karena memang seperti itu dulu. Jadi traditional costing muncul dulu, baru kemudian disempurnakan dengan activity based costing yang jauh lebih akurat dari sisi perhitungan biaya. Oke, kita lihat traditional costing atau functional costing seperti apa. Jadi kalau kita lihat traditional costing itu ketika membebankan biaya itu memakai plan wide pool namanya, atau kita bicarakan dari tarif tunggal. Jadi perusahaan biasanya mengembangkan ini atau menetapkan tarif tunggal ini melihat dulu itu produksinya seperti apa. Apabila mereka memakai banyak tenaga kerja, maka kemungkinan mereka memilih jam tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Yang tadi saya sebutkan ini pada level unit, yang macamnya tadi ada banyak. Ada jam tenaga kerja langsung, ada jam mesin,
ada unit yang diproduksi tadi ya, dan seterusnya. Tetapi ini pada level unit. Kalau sudah, ketika kemudian ini dibebankan menggunakan salah satu tarif, jadi overhead, baru kemudian dibebankan biayanya ke produk. Selesai. Memang lebih sederhana, jauh lebih sederhana, cuman sayangnya kemudian overhead-nya tidak terhitung secara baik atau tidak terhitung dengan akurat. Saya perlu mengingatkan kemudian kepada Mas Mbak semua bahwa ABC versus tradisional itu perhitungan biayanya sama saja, terdiri dari 3 biaya produksi, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead. Yang membedakan adalah perhitungan overhead-nya. Membedakan, cuman 3 biaya produksi ya. Terdiri dari 3 biaya produksi ini sama untuk untuk ABC maupun non ABC atau yang tradisional. Oke, kita lihat dulu nih. Tadi saya sudah sebutkan kalau pakai ABC ada aktivitas yang 4 level tadi. Kita lihat dulu kemudian yang level aktivitasnya pada level unit. Aktivitas pada level unit adalah aktivitas di mana aktivitas tersebut dilakukan setiap kali sebuah produk itu diproduksi, atau mungkin setiap kali unit ini diproduksi, setiap kali produknya itu diproduksi, dia mengkonsumsi sumber daya pada level unit ini. Contohnya adalah listrik, jam mesin. Nah, pasti kemudian tiap unit melewati mesinnya. Pasti tiap unit juga menghabiskan listrik, walaupun kemudian mungkin kecil, tapi pasti. Nah, di sisi lain di sini disebutkan juga bahwa bahan baku dan tenaga kerja langsung juga pada level unit, walaupun kemudian dia sifatnya bukan overhead, tapi levelnya pada level unit juga. Yang kedua adalah batch level. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk sekelompok produk. Jadi tidak 1:1 rasionya, tapi mungkin 1:100, 1:1000. Batch-nya bisa per sekelompok barang atau kemudian bisa per hari. Kalau per hari, batch hari ini mungkin jumlah produksinya bisa ribuan. Gitu ya. Nah, aktivitas ini hanya dilakukan sekali saja. Contoh ini, mungkin hari ini kita perlu kemudian produksi lagi ya. Mungkin mesinnya di setup ulang, kemudian di otak-atik ulang. Nah, aktivitas setup, aktivitas kemudian menyetel ulang inilah yang kemudian kita namakan sebagai aktivitas batch. Karena selama seharian itu kita nggak perlu lagi menyetel ulang. Contoh yang lain selain setup tadi, selain setel ulang tadi adalah inspeksi. Inspeksi ini juga dilakukan satu untuk sekelompok produk, biasanya tidak selalu. Nanti kita lihat pengecualiannya. Contoh saja inspeksi kualitas, biasanya dilakukan sekali untuk mewakili sekelompok barang. Kalian biasanya kalau di kelas saya ngasih contoh itu teh botol. Teh botol itu kemudian testingnya seperti apa? Saya yakin kemudian testingnya tidak dilakukan semuanya di testing, tetapi bila saja hari itu diambil 1 botol, kemudian dites di lab, terus kemudian dites juga kemudian rasanya, di tester gitu ya. Nah, kalau sudah memenuhi standar kualitas, maka dianggap yang diproduksi pada hari itu sudah memenuhi standar kualitas. Nah, berarti kan 1 untuk mewakili semua, tidak satu-satu kemudian dicek. Tetapi ada pengecualiannya, kecuali kita bicarakan kemudian produk-produk yang high-end, contoh kalau mobil, let's say kita bicarakan Rolls-Royce gitu ya, yaitu inspeksi kualitasnya satu-satu benar-benar dicek, belum kemudian diserahkan kepada konsumen. Yang lain adalah penjadwalan produksi, dan kemudian di sini material handling ini berkaitan juga dengan inspeksi bahan baku. Inspeksi bahan bakunya seperti apa? Ya kan kemudian inspeksinya saya yakin cuma dilihat 1, oh sudah oke. Dilihat kemudian jumlahnya sudah oke. Tidak kemudian dilihat inspeksi satu-satu.
Oke, yang ketiga adalah aktivitas pada level produk. Ini satu aktivitas tetapi hanya perlu dilakukan sekali saja untuk satu produk, berapapun unit yang diproduksi. Contohnya apa, Pak? Contohnya, ya bilang saja, selama bulan ini mungkin untuk produk tertentu kita harus ngotak-ngatik ulang rekayasanya. Kalau sudah seperti itu, rekayasanya dilakukan sekali, tapi kita tidak perlu lagi kemudian melakukannya kembali. Atau contoh lain, kalian bisa bayangkan desain produk, desain botolnya shampoo lah, bilang aja. Desain shampoo, botol shampoo-nya kan dilakukan sekali saja, tidak kemudian dilakukan desain berulang kali. Satu untuk kemudian berapa tahun, sudah selesai. Kemudian tidak kemudian bolak-balik kita desain, kita tidak kita tidak ulang desainnya. Contoh yang lain adalah engineering changes, proses engineering, dan expediting yang tadi saya sebutkan perekayasaan. Yang keempat, tentu saja adalah aktivitas pada level plan atau aktivitas pada level aktivitas pada level fasilitas. Kalau kemudian tadi saya bicarakan kemudian kita mulai lagi dari unit ya. Kita ngomongin kemudian tentang kita memakai contoh fakultas kita atau kampus kita. Pada level unit adalah pada level di mana tiap mahasiswa itu merasakan aktivitas tersebut. Apa contohnya? Contohnya adalah let's say yang kita nggak mungkin mirip yang kita lakukan sekarang. Kegiatan belajar mengajar di kelas. Tiap mahasiswa pasti kemudian dapat itu. Berarti itu pada level ini. Karena pada level batch. Nah, pada level batch kalian bayangkan tiap tiap kampus kan ada batch-batchnya itu. Kalian S1 akuntansi tahun berapa? Nah, itu kan berarti batch. Terus kalau itu apa Pak Ami? Aktivitasnya. Aktivitasnya mungkin orientasi mahasiswa yang di awal. Yang kemudian kan nggak berulang-ulang. Kalian kan cuma terima sekali aja untuk satu kelompok mahasiswa. Sekelompok mahasiswa, satu angkatan. Tidak kemudian diulang. Yang kedua adalah aktivitas yang dilakukan pada level produk. Itu apa Pak contohnya? Pada level produk contohnya adalah kalian kemudian let's say S1 akuntansi gitu ya. Pada level produk kalian punya itu yang namanya KPS S1 akuntansi. Aktivitas yang dia lakukan, yang Bu Alvin lakukan itu pada level produk namanya. Dia kemudian ya aktivitasnya dilakukan untuk semua batch, semua angkatan mahasiswa. Nggak peduli kamu dari angkatan baru atau angkatan lama, ya tetap kemudian beraktivitas untuk melayani semua. Sedangkan pada level fasilitas ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk melayani semua produk. Jadi kalian mungkin sudah bisa nebak itu aktivitasnya siapa. Aktivitasnya dekan, Mas Bar. Ya kan dia kemudian tidak melayani satu saja, tidak melayani departemen akuntansi saja, tapi juga melayani departemen manajemen, departemen ilmu ekonomi, dan seterusnya. Tetapi jangan membayangkan kemudian yang besar-besar juga, maksudnya dekan, wakil dekan, enggak juga. Yang membantu kita, pada pagi ini ada Pak Supriyadi, ada Bu Yuyu gitu ya, dan pada level ini ada Bu Wiwi tadi. Itu kan kemudian mereka membantu kita dalam proses sertifikasi tidak hanya untuk mahasiswa S1 akuntansi atau S1 manajemen, tetapi semua. Jadi mereka ada pada level facility ini, melayani semua prodi. Gitu. Oke. Atau kemudian Pak Satpamnya, Pamsusnya, atau Mas Mbak cleaning service-nya, kan kemudian nggak melayani satu produk saja, nggak melayani lagi-lagi S1 manajemen atau S1 akuntansi semua. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran gitu ya. Oke. Ini kemudian aktivitas pada aktivitas pada level facilities, ada plan management, manajemennya,
pabriknya, ada kemudian cleaning service juga kalau saya nggak salah, maintenance, pemeliharaan, sekuritas, satpamnya. Oke, ini yang kemudian konsep utama yang kemudian kita pakai ketika melakukan pembebanan biaya. Nah, bagaimana kita tahu biaya sumber daya yang dipakai berapa? Lagi-lagi ketika membebankan, kalau menggunakan activity based costing, kita harus lihat dulu aktivitasnya apa. Activities ini berarti kemudian kita cari dulu, identifikasi dulu yang relevan seperti apa. Jadi di-identify dulu. Sorry, saya pakai apa namanya? Maaf, jadi agak sedikit mungkin nggak jelas. Setelah di-identify, baru kemudian dicari drivernya yang pas. Ketika di-identify, kemudian tadi kalian lihat, cek dulu. Ini ada levelnya, ada level unit. Mana yang mau dipakai, mau level batch, mau level product, atau pada level plan. Tadi ya. Setelah kemudian didapatkan, oke, untuk biaya yang ini, jadi itu kemudian nanti sifatnya spesifik untuk tiap biaya. Kalau biaya ini kita pakai yang ini, kalau biaya yang itu kita pakai yang itu. Maka baru kemudian dibebankan ke produk. Nah, sedikit cerita aja, kalau kita membicarakan konsultan biaya yang kemudian awal-awalnya mendesain ABC ini seringkali dia harus mengidentifikasi itu dari start sampai finishnya produksi. Diidentifikasi aktivitasnya apa saja dari A sampai Z. Setelah itu kemudian dikumpulkan, oh ini berarti overhead akan relevan dengan overhead yang ini, akan relevan dengan overhead yang ini. Dan biasanya sih kalau kita memakai semuanya, pada level unit, pada level batch, pada level produk, pada level plan, kita akan melihat bahwa banyak sekali perusahaan akan menemukan mungkin ratusan jenis biaya dengan drivernya atau dengan tarifnya masing-masing. Pak, banyak sekali, ya. Biasanya sih konsultan biayanya akan melakukan penyederhanaan lebih lanjut. Biasanya sih targetnya, kalau kita di konsultan itu targetnya kalau bisa sih tidak lebih dari 25 tarif atau 25 target. Yang dijadikan contoh, nanti tolong lihat contohnya lagi ya, bahan-bahan kalian ya. Biasanya kalau dijadikan contoh, baik di buku akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen itu, biasanya sih nggak sampai 25, paling cuma 2 atau 3. Dan tidak semuanya sampai produk sama plan, cuman biasanya sih sampai batch ya. Biar kalian dapat gambarannya, tanpa kemudian melihat kok banyak sekali. Cuman realitasnya di lapangan mestinya memang banyak. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai sini. Review kita. Saya perlu men-timer diri saya sendiri untuk proses review ini biar tidak kelamaan juga. Dan saya punya waktu untuk mereview yang lain. Oke. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lihat kemudian. Tadi kita bicarakan tentang distorsi biaya, gitu ya. Distorsi biaya. Nah, pada perkembangannya, kemudian banyak perusahaan yang semakin lama, semakin kesini itu semakin terdistorsi biayanya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ada yang namanya perkembangan terkini di dunia manufaktur, dan ini yang kemudian menyebabkan produk mereka itu terdistorsi perhitungan biaya, terlebih kalau mereka punya lebih dari satu produk. Apa saja kemudian perkembangan terbarunya? Pertama, kompetisi global. Maksudnya kompetisi global adalah kemudian banyak perusahaan yang bisa mencari jalur distribusi atau value chain yang baik, sehingga kemudian biayanya jadi jauh lebih jauh lebih efisien. Dan ini yang kemudian mendorong. Kalau yang ini sih mungkin tidak terlalu mendorong distorsi biayanya, tetapi lebih mendorong adanya efisiensi biaya di banyak perusahaan di berbagai negara.
Yang nomor 2, 3 dan 4 inilah yang saya sebutkan bahwa ini yang membuat salah satu yang membuat perhitungan biaya menjadi terdistorsi. Yang pertama penggunaan teknologi, yang kedua penggunaan otomasi atau komputer, dan yang ketiga sebenarnya ini sama saja efeknya. Kalau kita menggunakan mesin, kalau kita menggunakan sistem informasi, kalau kita menggunakan komputer, maka overhead-nya yang naik biayanya. Sedangkan di sisi lain biasanya tenaga kerja langsung akan turun. Oke, contoh saja, kalian sudah apa namanya selama berapa 2 tahun terakhir ini, kalau kita lihat kelas kan tidak terlalu tidak terlalu dipakai, tetapi yang kita lakukan adalah ketemunya lewat Zoom, kita menggunakan YouTube untuk kemudian sarana belajar. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian kemudian bayangkan yang jasa saja seperti pendidikan aja seperti itu, apalagi kemudian dunia manufaktur yang banyak sekali banyak sekali pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia sekarang digantikan oleh mesin. Nah, kalau digantikan oleh mesin, tenaga kerjanya turun, yang overhead yang naik, depresiasi peralatannya naik, depresiasi mesinnya naik, biaya listriknya naik, dan seterusnya. Inilah kenapa kemudian itu semakin terdistorsi. Kenapa? Saya ingatkan lagi tadi, traditional costing sama activity based costing itu bedanya di perhitungan overhead. Kalau menggunakan ABC, perhitungan overhead ini jauh lebih akurat. Oke. Yang kelima, nah ini dia, semakin beragam lini produknya, semakin terdistorsi nanti. Perusahaan yang tidak perlu melirik ABC adalah perusahaan yang produknya cuma satu saja, Mas Mbak. Kalau satu saja berarti kita nggak perlu mengalokasikan dan pasti itu akurat. Ini siapa yang pakai biayanya? Nah, nggak ada yang lain, produknya cuma satu. Tetapi kalau produknya lebih dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka kemudian biaya, khususnya biaya gabungan ini kan kemudian harus kita alokasikan. Lini produk A menghabiskan berapa, lini produk B habis berapa, dan seterusnya. Nah, cuman permasalahannya sekarang dewasa ini yang produknya cuma satu apa, Mas? Saya biasanya nanya ini di kelas, karena ini review, saya kemudian berikan simpulan utamanya. Kalau kalian memikirkan listrik, Pak, nah, listrik itu ada kapasitasnya, ada cap-nya. Saya di rumah pakai 2.200, kalian mungkin pakai 3.500, ada yang pakai 1.300. Nah, ini tarifnya beda-beda. Kalau tarifnya beda-beda, harganya udah beda, itu berarti produk yang berbeda. Begitu juga dengan PDAM. PDAM juga tarifnya berbeda-beda tergantung luas rumahnya atau luas kemudian lahannya. Berarti juga kita bicarakan itu berarti produk yang berbeda. Aqua, ya Aqua kan botolnya ada yang kecil, gelas, botol gede, galon, dan sebagainya. Berarti produknya juga berbeda karena harga jualnya beda. Oke, jadi saya sampai detik ini tidak bisa menemukan sebenarnya apa dewasa ini yang produknya cuma satu. Oke, kompleksitas tambah kompleks ini mirip-mirip dengan yang di atas. Nah, ini bagian terakhir untuk activity based costing sebelum saya beranjak ke bahasan berikutnya. Bagaimana perusahaan tahu bahwa dia perhitungan biaya tidak lagi akurat? Nah, ini gampang-gampang susah, Mas Mbak. Seringkali kemudian perusahaan ini laporan laba ruginya tetap untung, masih untung aja. Tapi kemudian mereka tidak tahu bahwa kasnya semakin lama semakin sedikit, semakin berkurang. Padahal laba, tapi kasnya semakin berkurang. Agak aneh kan? Kalau sudah ini yang muncul, yang ini yang terjadi, maka hati-hatilah kemungkinan perhitungan biayanya salah. Perhitungan biaya ini tidak bisa dilihat atau didiagnosis dengan melihat laporan laba rugi, karena salah hitung, salah catat. Apalagi kemudian tadi kita lihat gejala-gejalanya untuk kemudian mengenali ini, karena tidak ada di laporan laba rugi. Tidak kelihatan itu kalau rugi, berarti ini perhitungan biayanya salah. Tidak. Biasanya bisa jadi laba, tapi kasnya berkurang terus. Nah, ini hati-hati. Yang pertama, gejalanya yang harus dicermati kalau ini terjadi mungkin perhitungan biaya salah. The outcome of which is difficult to explain. Atau kurang lebih yang tadi saya sebutkan.
ini laba kita 1 miliar, tapi kok duit kita semakin lama semakin berkurang ya. Kenapa ya? Kok kita tambah susah kemudian bayar gaji karyawan kita. Kalau sudah seperti itu, jangan-jangan perhitungan biaya ini salah. Yang kedua, harga kompetitornya kok kemudian rendah banget, sedangkan kita kok tinggi. Sebenarnya begini Mas Mbak, 23 ini yang mirip-mirip. Ketika ketika perhitungan biayanya itu salah hitung, maka kecenderungannya, saya berikan sekarang, kecenderungannya kalau salah hitung biayanya, maka perusahaan akan menilai barang murah menjadi mahal, barang mahal menjadi murah. Barang murah dijual sedikit lebih mahal, barang mahal dijual lebih murah. Sehingga akhirnya kemudian kalau dibandingkan yang produk murah kita dibandingkan kompetitor yang lain, kok mereka bisa serendah itu harganya, ya mungkin aja mereka benar ngitungnya, sedangkan kita salah ngitung biayanya, sehingga setting harga jualnya itu menjadi terlalu tinggi. Tapi di sisi lain, ya tadi produk-produk high end kita nilai kemudian terlalu tinggi, kita jual murah, nah, kan bahaya juga. Kita jual terlalu murah. Di laporan laba rugi kita laba menjual itu, tapi kemudian dari lama kelamaan kok biayanya semakin berkurang, iya, karena kita menjual barang mahal terlalu murah tadi. Oke, saya percepat aja ini. Manajer operasional pengen ngedrop, pengen kemudian memberhentikan. Saya tidak ingin memproduksi ini lagi, udah produknya susah dibuatnya, tapi kalau kemudian harga jualnya murah, tadi yang saya sebutkan. Profit margin are difficult to explain, tadi saya sebutkan. Laba, iya, kok kasnya nggak ada. Kita jadi penguasa pasar, kayaknya senang, itu yang nomor 6. Tapi jangan-jangan kita menguasai pasar karena ya tadi itu, kita menjual produk mahal kita terlalu murah. Kalau konsumennya sih senang-senang aja, tapi kita yang kemudian babak belur. Yang kedua, yang ketujuh, konsumen tidak ada masalah dengan peningkatan harga jual. Ya karena yang lainnya murah-murah, kamu menjual produkmu terlalu murah pada produk mahal tadi ya. Nah itu dia. Oke. Nah, ini kurang lebih 10 dari gejala-gejala yang harus dicatat oleh perusahaan. Kalau ini terjadi, kemungkinan besar atau salah satu gejala, salah 10 gejala bahwa mereka mungkin saja perhitungan biayanya itu salah. Oke. Ada pertanyaan mungkin untuk ABC? Saya hanya review konsepnya. Nah, konsepnya saja kan ini nggak ada perhitungan. Cuman saya mengingatkan Mas Mbak untuk perhitungannya. Saya sarankan kalau kemudian tidak baca buku, tolong cek mungkin YouTube-nya dosennya. Saya ingat waktu itu siapa ya, Bu Ocha juga ada menjelaskan. Sedangkan saya lupa. Activity based costing kalau nggak salah saya tidak bikin videonya. Tolong cek itu. Ada perhitungannya, atau kalau tidak ya akan lebih baik kalau kalian ngecek buku kalian. Terserah mau lihat akuntansi biayanya atau akuntansi manajemen. Oke, jadi itu saya skip dengan harapan kalian nanti ngecek sendiri. Oke. Kita masuk ke bahasan yang kedua dari 3 bab. Setelah ini baru kemudian kita agak sedikit break sebentar lah, supaya tidak terus-terusan gitu ya. Tidak terus-terusan panas gitu ya. Oke, penilaian kinerja. Ada beberapa hal yang biasanya terbahas di penilaian kinerja ini. Mas Mbak ada videonya kembali. Saya ingat saya sudah bikin untuk yang ini. Cuman saya akan mereview secara cepat. Yang biasanya dibahas di chapter ini adalah, pertama kita biasanya ngomong desentralisasi, terus yang kedua kita ngomong responsibility center, ada 4, tolong diingat-ingat. Terus kita biasanya bicarakan juga tentang ROI, return on investment, residual income, economic value added.
yang keempat kita ngomongin balance scorecard sekilas, lalu kemudian nanti terakhir kita bicarakan tentang transfer pricing. Oke. Ini adalah manfaat desentralisasi. Tentu saja ada plus minusnya. Kita kemudian mulai dari manfaatnya. Apa sih kemudian manfaat dari desentralisasi? Pak, desentralisasi itu apa? Desentralisasi yang memberikan wewenang lebih kepada para manajer. Atau kalau kita bicarakan skopnya, ruang lingkupnya adalah negara, berarti memberikan wewenang yang lebih kepada para kepala daerah, kepada gubernur, pada wali kota, bupati. Di sisi lain ada kemudian memang yang terpusat, tapi di sisi lain ada yang desentralisasi, wewenangnya diberikan kepada para kepala daerah. Kalau di perusahaan juga seperti itu. Perusahaan kemudian ada yang mendelegasikan wewenangnya kepada para manajer di bawah. Jadi tidak hanya manajer level atas saja, top level manajemen saja yang kemudian punya wewenang untuk membuat keputusan, merencanakan, mengendalikan, tapi juga manajer menengah dan manajer yang di bawah. Oke, yang pertama, ease of gathering and using local information. Yang tahu kemudian pasar lokal adalah manajer lokal. Yang tahu kemudian perilaku pasar di sebuah wilayah ya adalah manajer wilayah tersebut, bukan manajer yang ada di pusat, bukan direktur utamanya, bukan direksinya. Ya kalau seperti itu, untuk beberapa keputusan mungkin akan lebih baik diserahkan kepada mereka, sehingga pergerakannya atau kemudian keputusannya bisa jauh lebih relevan terhadap pasar tersebut. Makanya di sini disebutkan ease of gathering and using local information. Itu ya, karena berbeda-beda. Yang kedua, kalau di wewenangnya diberikan, terus kemudian manajemen direktur utamanya, dewan direksi terus ngapain? Mereka biasanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya strategis. 5 tahun lagi mau dibawa kemana perusahaan kita? Itu juga kemudian mestinya dengan negara, kalau saya bayangkan. Kalau sudah diserahkan ke gubernur, ke wali kota, terus presidennya ngapain? Ya mestinya sih dengan dengan logika tersebut ya mestinya presidennya ngurusin hal-hal yang sifatnya strategis. Biarkan kemudian yang sifatnya operasional diserahkan ke menteri, ke kepala daerah, ke gubernur, dan lain-lain. Yang ketiga, melatih manajer menengah, manajer bawah itu kemudian untuk merencanakan, mengendalikan, membuat keputusan. Ya, latihan nanti kalau kemudian sudah pada level yang lebih atas lagi, mereka sudah terbiasa. Dan yang keempat, enhance competition. Jadi kalau bila saja para manajer ini terbiasa untuk berkompetisi antara satu dengan yang lain, maka mestinya mereka sudah jauh lebih siap untuk berkompetisi di pasar. Ini kemudian reasonnya, plusnya. Kalau minusnya apa? Minusnya ini kemudian menjadi bila saja plusnya sentralisasi yang terpusat. Yang pertama biasanya kalau kita bicarakan dengan terpusat itu intinya sih kemudian tidak ada keputusan itu kemudian bisa dilaksanakan, diimplementasi jauh lebih cepat dibandingkan kemudian kalau struktur perusahaan atau struktur negara itu desentralisasi. Kalau di sini kemudian ada keputusan kebijakan apa katanya di Indonesia, ya yang protes itu banyak nanti. Nah itu kemudian tidak baiknya desentralisasi, tapi menjadi baiknya sentralisasi. Yang kedua mungkin, nah ini kemudian plus minus juga sih. Kalau kemudian dewan direksinya atau presidennya bagus, maka negaranya bagus banget. Tapi di sisi lain kalau kemudian ini negaranya dipimpin oleh pemimpin yang bobrok, ya sudah hancur negaranya. Kalau dewan direksinya bobrok, ya sudah hancur juga perusahaan. Kalian bayangkan kemudian begini, Singapura itu walaupun demokrasi, tetapi selama puluhan tahun
partai penguasanya satu aja, nggak berubah-berubah, dan kemudian mereka benar-benar mengendalikan itu kebebasan apa namanya, kebebasan berbicara dan sebagainya. Mereka benar-benar atur. Mereka tidak ingin kemudian informasi-informasi yang apa ya, kayak di Indonesia pro kontra hoax gitu yang mereka benar-benar kendalikan. Tetapi itu bagus, mereka kemudian visinya bagus. Singapura itu akhirnya kemudian jadi negara yang seperti itu. Di sisi lain ada negara yang seperti Korea Utara. Nah, kalian bayangkan aja. Jadi kan sangat tergantung pada elitnya akhirnya kalau sentralisasi. Oke, saya kira itu kemudian untuk plus minus desentralisasi. Ini saya skip saja, kita langsung aja ke responsibility center ya. Nah, ketika kita bicarakan responsibility center, rule of thumb-nya ini kurang lebih sesuai dengan rule of thumb, kinerja harus dikaitkan dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Nggak boleh tidak pas. Kalau kemudian saya berikan kalian wewenang untuk menentukan tugasnya dikumpulkan kapan, saya kemudian tidak boleh dong bilang saja ngotak-ngatik lah ya. Contoh, awalnya saya berikan, terus kemudian wewenangnya saya tarik, dan kemudian saya marahi kalian karena tidak sesuai dengan deadline. Nah, ini yang kemudian bermasalah. Wewenangnya sudah diberikan, tapi kemudian nanti tanggung jawabnya dipertanyakan untuk hal yang berbeda. Jadi harus selaras itu. Oke. Biasanya kalau di kelas ini yang saya lakukan, biasanya di mana namanya, di papan tulis, kita lihat kemudian ada cabang-cabang di sini. Ada cabang Mojokerto, ini sekilas dia ya. Cabang Gresik, cabang Sidoarjo, cabang Surabaya. Kalau kita lihat Mojokerto, di sana ada pabrik, tidak menjual produk. Di Gresik tidak produksi, hanya menjual saja. Jadi yang dari Mojokerto dioper ke Gresik, produknya dijual di Gresik. Cabang Sidoarjo, di sana ada pabrik atau tempat produksi dan juga menjual di sana. Cabang Surabaya, di sana ada pabrik, ada toko, dan boleh berinvestasi. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau tiap-tiap kota ini dipimpin oleh manajer-manajer tertentu, kalau kita lihat kemudian wewenangnya beda-beda. Manajer Mojokerto itu kemudian nggak ngurusin omsetnya berapa, dia ngurusin kemudian biaya produksinya berapa. Manajer Gresik tidak ada hubungannya dengan berapa biaya produksinya, yang dia lakukan adalah menjual. Nah, kita lihat kemudian wewenangnya berbeda. Manajer C yang di Sidoarjo produksi ya, jual iya. Nah, ini beda lagi juga. Manajer D juga begitu. Pabrik ada, jual juga, tetapi boleh ekspansi. Nah, ini udah beda lagi. Disinilah kalau kita lihat, sebenarnya tiap-tiap dari cabang tadi itu merepresentasikan responsibility center. 4 responsibility center yang ada. Responsibility center yang pertama adalah cost center, di mana manajernya bertanggung jawab terhadap biaya. Manajernya bertanggung jawab terhadap biaya, tapi tidak ada omset yang masuk. Di sisi lain, Gresik tadi merefleksikan revenue center. Dia hanya bertugas menjual. Itu tugas utamanya. Tapi produksinya nggak di dia, biaya produksinya dia tidak ngurus. Itu kemudian revenue center. Di sisi lain kemudian profit center itu direpresentasikan tadi oleh Sidoarjo, di mana manajernya bertanggung jawab terhadap produksi iya, penjualan iya. Jadi ada biaya produksi, ada juga revenue. Terakhir investment center tadi direpresentasikan sama Surabaya. Produksi iya, jual iya, tapi boleh ekspansi, boleh berinvestasi, boleh nambah peralatan, boleh beli peralatan baru, ganti peralatan baru. Nah, ini namanya investment center. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. No? Cukup cukup bisa diikuti ya. Mudah-mudahan lancar proses reviewnya. Oke. Inilah cara mengukurnya. Kalau kita lihat wewenang yang diberikan. Cara pengukurannya ya
kalau cost center lihat biayanya, efisiensi biayanya seperti apa. Kalau revenue center ya lihat penjualannya. Kalau profit center ya lihat kemudian dua-duanya. Lihat penjualannya, lihat biayanya. Kalau kamu kurangkan antara penjualan sama biaya kan kamu dapatnya profit. Makanya sesuai dengan namanya, ini paling pas kalau kita ngelihat profitnya. Investment center jauh lebih kompleks karena cost punya, sales juga punya, investasi juga boleh, dan other itu makanya kemudian ini jauh lebih kompleks perhitungan biayanya. Nanti kita akan bicarakan. Cuma sebentar. Ini Mas Mbak, kurang lebih rangkaiannya harus saya tutup sebelum kita masuk ke bahasan subtopik berikutnya. Ini semua adalah financial measures, Mas Mbak. Artinya apa? Ya, ini adalah cara mengukur memakai aspek keuangan. Nah, nanti kemudian kita bisa temukan bahwa yang namanya financial measure ini ada keterbatasannya. Measure financial ini sifatnya lagging. Lagging itu berarti terlambat atau ini merupakan akibat. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini, kalau kita bicarakan laba itu kan akibat, bukan penyebab. Ketika mengukur kinerja akan lebih baik kalau kita juga selain melihat akibat, tapi melihat kenapa kok seperti ini penyebabnya. Contoh, kalian kemudian, saya ukur kinerjanya ngelihat nilai UAS kalian. Oke sih. Cuman kalau itu saja yang saya pakai, ini kemudian tidak terlalu baik, karena saya nggak melihat proses kalian bagus nggak. Mestinya sih kalau proses belajar kalian bagus, kerjakan tugas, kerjakan kuis gitu ya, kalian aktif di kelas, seperti itu bagus, mestinya akibatnya nilai UAS kalian bagus. Makanya kemudian itu mestinya diukur juga prosesnya berjalan baik atau tidak. Inilah yang kemudian diwacanakan kemudian. Kalau bisa sih jangan financial measure saja, tetapi juga non-financial measures-nya juga harus diukur. Karena inilah yang menjadi penyebab sukses atau tidaknya sebuah divisi. Dan yang ini adalah yang namanya leading factors. Pak, ini semuanya bisa nggak ada leading factors-nya, non-financial measures-nya? Nggak ada. Kalau kita ngomongin cost center, mungkin tambahin. Selain efisiensi biayanya, tambahin. Ngomongin kualitas juga. Kualitas produknya seperti apa? Kalau revenue, Pak, kan menjual sifatnya. Ya, tambahin juga mungkin customer satisfaction. Jangan kemudian cuma melihat omsetnya saja. Konsumennya balik lagi nggak, puas nggak, profit center. Nah, ini tambah banyak. Ya, tadi kita ngomongin kualitas, ya kualitas juga ini customer, apalagi yang ini tambah banyak lagi pastinya. Tapi ya tidaknya yang 3 ini. Jadi kalau bisa sih kemudian ketika kita mengukur kinerja, kita tidak hanya melihat aspek keuangannya saja, tapi aspek non keuangannya juga perlu. Oke, kita masuk setelah responsibility center. Nah, ini, kalau kemudian di investment center, saya lupa ini. Investment center ini, kalau kemudian mau ngelihat aspek keuangannya, biasanya pakai ROI, RI, atau IPA. Hanya kemudian kita fokus dulu ke investment center sebelum kita bicarakan kemudian balance scorecard. Oke, untuk investment center tadi kita pakai ROI, RI atau FI gitu ya. Khusus untuk investment center yang kemudian wewenang manajernya itu banyak.
Kita lihat kemudian kita tengok kembali ROI seperti apa menghitungnya, penggunaannya seperti apa, ROI seperti apa. Oke, ROI bisa dihitung dengan cara rumus yang seperti ini. Laba operasi dibagi rata aset operasi. Apa itu rata aset operasi? Kalau kita lihat laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, itu kan aset itu dinilai akhir tahun, tiap akhir tahun. Masalahnya adalah kalau kita melihat laporan laba rugi, laba itu dinilai selama setahun penuh. Asetnya cuma dinilai akhir tahun, tapi labanya untuk akumulasi 1 tahun, kan kemudian nggak fair. Karena kita nggak ngelihat kemudian selama setahun ini sebenarnya asetnya seperti apa pergerakannya. Gini Mas Mbak, maksud saya, labanya udah pasti sekian gitu ya, selama setahun kita akumulasikan. Tetapi kalau kita lihat aset kemudian agak susah karena dia naik turun. Kadang-kala tinggi ketika kemudian kasnya baru ada gitu ya, kasnya pelunasan kas dari para pelanggan kita baru lunas itu, asetnya naik. Tapi ketika kemudian asetnya dipakai, asetnya jadi turun, naik turun. Kalau begitu pertanyaan saya adalah, asetnya berapa? Asetnya ketika tinggi atau aset ketika turunkah yang kita pakai? Supaya fair, maka di sini kemudian kita melihat akhir tahun lalu atau awal tahun ini berapa plus akhir tahun ini berapa dibagi 2 sehingga lebih fair. Kita lihat kemudian ratanya. Ini sebenarnya tidak hanya ini Mas Mbak yang bisa dipakai, kita kemudian bisa average-kan per bulan. Cuman ini kita membicarakan ya Mas Mbak, kita membicarakan kemudian alternatif loh ya. Ini bukan kemudian rumus yang kalian harus catat. Kalau kita membicarakan di soal sih biasanya yang dipakai ya ini aja. Awal tahun berapa tambah akhir tahun bagi 2. Cuman katakan aja kalau di praktek di lapangan ya bisa saja kemudian average bulanan selama setahun ini berapa. Oke, ini contohnya kita lihat 2000, di situ 2019-nya salah ketik ya. Sorry. Banyak nol. Nah, di sini kalau kita lihat ada 2 divisi nih. Ada elektronik sama medis gitu ya. Perusahaan punya 2, mungkin berkaitan dengan produk elektronik mereka. Ada yang benar-benar elektronik untuk let's say bila saja barang elektronik di rumah, TV dan segalanya mungkin. Ada juga yang kemudian fokusnya ke alat-alat medis, barang elektronik ya. Kalau kita lihat di tahun 2019, walaupun kemudian labanya berbeda, nah, kita lihat sini, labanya berbeda, laba operasi elektronik itu 1.800, yang medis 35. Kalau kita lihat kemudian mereka punya laba yang berbeda, tetapi ketika diukur ROI-nya sama. Berarti sama bagusnya Pak. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau bisa ngukur kinerja jangan cuma 1 tok. Karena kalau kita lihat cuma 1 tok, ROI itu mengukur tentang seberapa baik sebuah divisi itu menghasilkan laba. Jadi dari aset 10 juta, 18%-nya menjadi operasi. Medical supply juga gitu. Dari aset yang dia miliki 18%-nya menjadi laba. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ukuran ini hanya bisa menangkap kemampuan divisi untuk menghasilkan laba. Nah, cuman kan tetap aja di sini kalau kita lihat divisi yang lebih gede yakin itu bakal punya laba yang lebih besar. Ini, sedangkan kalau kita lihat elektronik kan divisinya lebih kecil ya, labanya masih lebih kecil. Nah, dari sini kalian kemudian dapat bayangan. Salah satu keutamaan ROI adalah kita bisa mengkomparasikan secara enak. Mau divisi kecil, divisi besar, divisi menengah, kita bisa mengkomparasikan dalam level yang sama. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kemampuan menghasilkan labanya sama, tapi memang labanya berbeda. Oke.
Nah, ini kemudian perhitungannya. Dicontohkan satu, untuk elektronik, 1.800.000 dibagi 10 juta. Ini lalu perhitungan ROI. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, Pak, saya ini kemudian, oh ya, silakan. Ada pertanyaan nggak? tanya Pak, kalau untuk ROI ini yang di apa untuk investment ini kan dilihat dari perubahan nilai asetnya ya Pak. Nah itu bisa untuk total aset atau hanya fixed aset atau bisa juga operating aset kayak di sini Pak. Soalnya kan kalau kita lihatnya di misalnya kalau dari sisi akuntansi keuangan kan kalau yang di cash flow itu untuk investment activities cuma untuk fixed asset Pak. Oh, oke. Begini, makasih pertanyaannya, Mas Surya ya. Uh, Mindset kita kemudian ini adalah mengukur kinerja divisi kan gitu ya Mas Surya. Sehingga kita nggak ngelihat kemudian pertambahannya seperti apa, bukan pertambahan Mas Surya, tapi kemudian kita melihat kemampuannya menghasilkan laba. Itulah yang ingin ditangkap oleh ROI. Atau kemudian kita ngelihat tingkat keuntungan sebenarnya. Return itu kan pasti tentang tingkat keuntungan. Kalau kemudian kita ngelihat labanya saja, kemungkinan gitu ya, ini terjadi distorsi. Kenapa? Pasti dari tahun ke tahun yang medis saja yang dapat bonusnya manajernya. Kenapa begitu ya? Karena dia ukurannya lebih besar, Mas Surya. Dan kalau tadi melihat pertambahan aset, saya yakin juga sama. Karena tiap tahun kemudian mereka biasanya melakukan peremajaan aset. Ini divisinya lebih besar, Mas Surya. Pasti kemudian, let's say, pertambahan labanya lebih gede, pertambahan asetnya lebih gede. Ini dari tahun ke tahun, kemudian mereka dapat bonus terus. Ini yang kemudian nggak fair, Mas Surya. Inilah kenapa kemudian yang kita lihat adalah tingkat keuntungan. Seberapa baik sih mereka menghasilkan laba, seberapa banyak mereka menghasilkan laba dari sisi persentase. Sehingga kalau kita lihat di sini, walaupun ini labanya beda, 1.800.000 versus 3.500.000, sebenarnya kemampuan menghasilkan labanya sama, tingkat returnnya sama. Nah, sekarang kemudian tadi pertanyaan Pak, asetnya yang mana Pak? Apakah semua aset atau tidak? Begini, Mas Mbak, sayangnya tidak terlalu dibahas di sini ya, cuman ketika mengukur kinerja itu, sayangnya buku kalian tidak terlalu banyak membahas ini. Ketika mengukur kinerja itu, kita bicarakan kemudian, controllable sama versus uncontrollable, Mas Mbak. Yang bisa dikendalikan oleh manajer dan yang tidak bisa dikendalikan oleh manajer. Yang tadi saya sebutkan kemudian wewenang. Kita perlu cari dulu tahu wewenangnya ada nggak di manajer. Kalau kemudian aset tetap, let's say kemudian pabrik, gitu ya. Nah pabriknya sendiri yang milih mesin-mesinnya, bangunan pabriknya adalah dewan direksi. Maka itu sebenarnya tidak boleh dipakai untuk menentukan yang ini, asetnya. Ya hanya aset yang mereka kelola, yang mereka bisa memutuskan, Mas Surya. Contoh nih, depresiasi gedung pabrik itu menjadi pengurang untuk mendapatkan laba. Yang ini, bila saja untuk yang medis gitu ya. Ini menurut saya nggak fair. Kalau yang membuat keputusan tentang pabriknya ada di dewan direksi. Loh kok begitu Pak? Iya kan? Ingat, yang mengambil keputusan dewan direksi. Sedangkan bila saja manajernya nggak punya wewenang itu, yang dia punya wewenang cuma mesin-mesin kecil-kecil. Kalau begitu mesin-mesin kecil itu saja yang kemudian harus dimintai pertanggungjawabannya. Yang masuk ke sini, Mas Mbak. Ini yang saya sebutkan tadi. Hanya yang controllable saja yang boleh masuk sebagai angka-angka rupiah untuk aset operasi. Termasuk juga kemudian untuk merhitung biaya, labanya ini hanya yang bisa dikendalikan oleh mereka. Ada kemudian depresiasi tadi, pabrik
Padahal pabriknya bukan dia yang memutuskan seperti apa alirannya, gedungnya seperti apa rancangannya. Kalau sudah seperti itu pasti ya tidak boleh dimintai pertanggungjawaban dan kinerjanya tidak boleh diukur menggunakan angka-angka tersebut. Nah, secara garis besar sih, kurang lebih kalau di buku kalian cuma ngomongnya ini aset operasi. Aset operasi berarti aset yang digunakan oleh manajer dalam beroperasi. Kalau saya sih kemudian bukan itu, tapi bukan itu saja. Tapi kemudian ini aset yang dipakai dioperasikan oleh manajer ini sebenarnya dia yang milih atau tidak. Kalau iya, maka mestinya ya bisa kita minta tanggung-jawaban. Tapi kalau mesinnya yang milih bukan dia, berarti kan kemudian dia nggak menentukan oh yang ini yang lebih efisien, yang ini lebih lebih tidak efisien. Dia tidak yang menentukan, ya berarti ya nggak fair juga. Tapi kalau kita mintai pertanggungjawaban atas ketidakefisiensiannya tadi. Itu Mas Surya, ada pertanyaan lagi mungkin? Mudah-mudahan jelas tadi jawaban saya. Idealnya seperti itu ya Mas Mbak. Cuman kalau sekarang kemudian kalian ngadepin soal ya jelas saja kalian ingatnya ROI laba operasi dibagi rata aset operasi. Jadi Pak kenapa kok nggak laba bersih? Karena begini lagi-lagi kalau laba bersih nanti ditumpangi sama depresiasi lah, ditumpangi sama kemudian biaya bunga lah. Nah ini yang kemudian seringkali tidak bukan merupakan wewenangnya manajer, wewenangnya dewan direksi biasanya. Makanya kemudian kita lihat laba operasinya saja. Begitu juga kenapa menggunakan aset operasi, karena ini biasanya yang jadi wewenang manajer. Oke, baik. Sekarang kita balik nih sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini kemudian di tahun 2020 ternyata medis ini turun ROI-nya. Kalau sudah seperti ini bagaimana ya? Kemudian biasanya bukan turunnya yang dilihat Mas Mbak. Seringkali kalau kita mengukur kinerjanya untuk tahun ini kita lihat aja mana yang paling tinggi. Oh, yang lebih tinggi adalah ini. Elektronik ya. Untuk tahun ini yang dapat bonus tambahan adalah elektronik. Cuman begini, saya kemudian pasangkan dengan teori untuk pemberian insentif ya Mas Mbak. Insentif kinerja itu mestinya harus transparan di awal Mas Mbak. Jelas saja kemudian manajer itu udah diiming-imingi. Kalau kemudian kamu ROI-nya paling tinggi di antara divisi lain, kamu akan dapat tambahan bonus sekian. Karyawan-karyawan di divisimu akan dapat tambah bonus sekian. Nah itu kemudian harus fair untuk kemudian untuk memotivasi manajer dan karyawan. Kalau tidak ada kemudian tidak ada komitmen seperti itu di awal, tidak ada informasi tersebut di awal, ya kemudian biasanya sih karyawan, manajer itu kemudian ya nggak akan kerjanya ya apa adanya. Jadi itu untuk meningkatkan kemudian kinerja juga harus diinformasikan atau secara sistematis harus kemudian ditetapkan di awal. Tidak kemudian ini yang terbaik yang mana terus kemudian dikasih bonus, enggak, itu harus ditetapkan di awal. Di akhir tahun memang mengukurnya, tetapi di awal tahun harus kemudian harus clear bagaimana mengukur kinerjanya dan mereka mendapatkan insentif atau bonus apa. Oke. Nah, ini perhitungannya tadi. Nah, advantage-nya tadi saya sudah perlihatkan. Cuman kalau advantage ini sebenarnya yang diungkapkan di sini sebenarnya sama. Manajer akhirnya fokus ke 3 angka, penjualan, biaya, dan investasi asetnya. Sehingga mereka kemudian nggak perlu disuruh kalau mengukur kinerjanya pakai ROI, pasti mereka akan langsung fokus ke sana. Oke. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan ini sih, cuma penjelasan. Nomor 2 berarti melihat efisiensi biayanya, tapi melihat juga bagaimana pemanfaatan aset. Tapi sebenarnya ini masih menjelaskan tentang ini. Kalau boleh kemudian saya tambahkan yang keempat yang tadi itu.
Ini comparison-nya antara satu divisi dengan divisi lain itu mudah. Between division. It's easier. Gitu. Saya pakai bahasa Inggris saja ya. Jadi mempermudah perbandingan antar divisi, mau gede, kecil, menengah gitu. Mereka kemudian kita bisa compare, memakai angka yang sama. Ya lebih fair. Disadvantage-nya, kekurangannya. Nah ini, Mas Mbak. It can produce narrow focus. Kalau kalian lihat tadi saya juga sempat ngomong ke kalian. Nah ini medical division ini jelek ini. Kenapa kok begitu? Karena kemarin kan 18%, kok sekarang 15%. Kecenderungannya kalau memakai ROI, kita kemudian melihat kemarin berapa, sekarang berapa. Tapi seringkali ini kemudian menjadi misleading. Misleadingnya bagaimana, Pak? Begini. Kalau seperti ini, maka kita ngelihat ROI tahun lalu sebagai kemudian sebagai benchmark. Medical supplies kemarin 18, sekarang kemudian 15, turun, jelek kinerja. Akhirnya kemudian kita selalu menempatkan tahun lalu sebagai benchmark, bagus atau tidaknya. Kan kemudian bermasalah, kenapa? Karena untuk tahun depan, ini bilang aja 2020 ya, 2020 kan berarti kalau bisa si elektronik harus lebih naik lagi dari 20 kan. 22, terus kemudian 2022, 24, terus naik. Kalau kalian ingat, ada pepatah di dunia keuangan, ya termasuk dunia akuntansi, high risk, high return. Pada satu batasan tertentu, nanti kemudian resikonya jadi terlalu tinggi dong. Kalau sudah terlalu tinggi, returnnya tinggi, resikonya tinggi, akhirnya manajernya, saya nggak berani kemudian ngapa-ngapain. Kok nggak berani, Pak? Iya. Mau kemudian investasi, dia ngelihat returnku udah tinggi sekarang. Kalau aku investasi ke sini nanti turun. Kemungkinan pertama. Ketika berinvestasi, jangan-jangan returnnya turun. Yang kedua, ketika kemudian dia mau ngambil yang returnnya lebih tinggi, nggak berani, Mas Mbak. Contoh nih, kamu jadi jualan pisang goreng, pingin return yang lebih tinggi, kemudian jualan apa ya? Pisang goreng dikasih keju. Mau return yang lebih tinggi, pisang gorengnya kemudian dikasih Nutella, return yang lebih tinggi lagi, pisang gorengnya dikasih entah apa, bahan-bahan eksotis gitu ya, ditambah, pada akhirnya kemudian kan kalian mentok gitu kan, udah paling bagus, pisangnya paling bagus, tepungnya paling bagus, dikasih apa itu namanya, truffle jamur yang mahal sekali, dibungkus dengan gold yang bisa dimakan, yang edible. Itu kemudian pisang gorengnya jadi jauh mahal. Setelah itu kemudian ngapain? Kan agak susah lagi mau naik. Mungkin kalaupun mau naik, kalian jualan sesuatu yang ilegal. Pisang goreng mengandung ganja. Kecuali kalau kalian jualannya di Thailand. Thailand sekarang sudah legal ganja. Oke? Oke. Yang kedua, disadvantage-nya selain fokusnya ke divisi itu saja, fokusnya kepada jangka pendek juga, bukan jangka panjang. Oke, di sini kita lihat kemudian balik ke nomor 1 ya. Fokusnya ke divisi sendiri, nggak ngelihat kemudian perusahaan secara keseluruhan. Maksudnya kemudian nggak ngelihat kalau kemudian kita returnnya tinggi sendiri, kemudian nggak ngelihat kantor pusatnya seperti apa. Sudah nggak kepikir, yang penting return divisiku itu jadi bagus. Terus fokusnya ke dalam jangka pendek. Gimana return tahun ini bagus? Tanpa melihat kemudian dalam jangka panjang itu bermasalah ketika returnnya sudah tinggi. Oke. Sedikit sedikit review lagi. Saya cuma kemudian nanti melihat yang residual income aja. Kita WFA-nya kemudian kita lihat aja rumusnya. Residual income juga menggunakan laba operasi, juga menggunakan rata aset operasi, tetapi dia tidak menghitung dalam persentase. Yang dia hitung adalah dari sisi nilai rupiah.
Dan tidak di sana saja berhentinya, ada hal yang kemudian kalian lihat dan ini sesuatu yang baru. Jadi nggak dibagi di sini, RI, laba operasi dikurangi dalam kurung rata aset operasi. Jadi yang satu, komponen satu sama komponen dua ini sama Mas Mbak dengan ROI. Cuman kalau kita lihat ada komponen yang menjadi tambahan sekarang, ada yang namanya minimum rate of return. Ini yang bagi saya menjadi pembeda besar dibandingkan ROI. Apa itu minimum rate of return? Minimum rate of return itu adalah tingkat return yang disyaratkan oleh kantor pusat biasanya. Misalnya sih kemudian yang ngeset adalah direktur keuangan. Oke, kita minimum rate of return-nya untuk menerima proyek atau kemudian menerima apa namanya, membeli aset untuk operasi, kalau bisa return-nya harus sekian gitu ya, untuk melakukan capital budgeting. Jadi itu ditentukan, dan biasanya kalau kita bicarakan direktur keuangan kok dapat angkanya sekian seperti itu. Dapat angka minimum rate of return-nya dari mana? Biasanya dari menghitung WACC. Jadi biasanya sih direktur keuangannya melihat ini dengan cara menghitung WACC. Jadi mirip-mirip ini WACC. Tergantung kemudian direktur keuangannya, oke, WACC kita adalah saja 10%, oke, saya tingkatin deh. Kalau bisa minimum rate of return kita 12%, maka 12% yang kemudian menjadi apa namanya minimum rate of return. Bisa jadi sama dengan WACC, bisa jadi kemudian lebih tinggi. Tapi kalau lebih rendah kayaknya gitu. Oke, kita lihat kemudian perhitungannya seperti apa. Oh, ini economic value added. Nah, kalau di sini, kalau economic value added sama, laba operasi juga, cuman di sini pembedanya after tax, jadi dikurangi dengan taxnya dulu. Terus tadi kalau pakai minimum rate of return, sekarang pakai WACC, weighted average cost of capital. Sedangkan alih-alih kalau EVA itu menggunakan, kalau RI tadi menggunakan rata laba operasi, kalau ini adalah total capital employed atau berapa modal yang kemudian digunakan oleh divisi tersebut. Oke. Oh ya, ini kemudian kita lihat ya. Sebenarnya sih ternyata ada ilustrasi. Oke, di sini sebenarnya ini kalau nggak salah saya bikin ketika saya bikin video, kalau nggak salah sih. Oke, di sini kalau kita lihat divisi ini meraih laba 150.000, aset operasionalnya 1 juta. Kalian kemudian bisa nambah, bisa kita hitung ROI-nya langsung. 150 bagi 1.000 itu berarti 15%. Tahun depan divisi ini memiliki kesempatan untuk berinvestasi pada game demo simulator dengan investasi tambahan. Kalau kemudian itu dikembangkan, laba operasinya bertambah menjadi 130.000, tapi dia perlu tambahan investasi untuk kemudian pengembangan software gamenya. Tambahan aset operasionalnya juga 1 juta. Hitunglah ROI divisi tahun ini, dan apakah divisi gaming akan berinvestasi pada game demo bila kinerjanya diukur dengan ROI. Ini kita lihat kemudian ilustrasinya. Kalau kita lihat kemudian ROI divisi ini tadi kita sudah sempat saya utarakan 15%, Mas. Nah, terus kira-kira manajernya invest nggak ini? Mas Mbak, kalau kemudian manajernya invest ke demo simulator ini, maka dia perlu tambahan 1 juta kan? Atau kemudian ini menjadi aset baru, aset operasi perusahaan baru, sehingga ini 1 juta ini akan menjadi penambah di sini, aset perusahaan yang akan menjadi 1 juta. Tambah 1 juta berarti 2 juta. 110 ini, proyeksi ini kalau diambil ini juga akan menjadi penambah laba operasi. Berarti ini ditambah 110. Kayaknya nggak kelihatan itu, cuman kita lihat ketika ditambahkan dan kemudian kita hitung ROI-nya seperti apa. Ini dia. Ini yang kemudian saya sebutkan tadi. Ketika itu diambil, kita lihat kemudian terjadi penurunan, Mas Mbak. Tahun ini 15%. Kalau digarap ini, demo simulator ini ternyata kemudian return-nya jadi 14%. Ini yang kemudian kita harus hati-hati ketika melihat atau mengukur kinerja, atau perusahaan mengukur kinerja hanya memakai ROI.
yang terjadi seperti ini. Kita kemudian, wah ini manajernya buruk, ini kinerjanya turun 15%, dari 15 ke 14 turun. Ya udah nggak usah dikasih bonus. Ini bahaya sekali. Kenapa bahaya? Karena ya sebenarnya bilang saja ini loh profit. Walaupun 130.000 ini profit, sorry, ini 130 ya. Saya salah. Ini 130 ya Mas Mbak. Saya belum kemudian berubah. Ini untung, masih untung, dan mungkin saja sudah melebihi WACC, tetapi dinilai kinerjanya jelek, Mas. Ini yang bagi saya kemudian agak sedikit bermasalah dengan ROI. Karena kita ngarepin, bagus atau tidak, benchmarknya adalah ROI divisi tahun lalu. Ini benchmarknya, ini yang menjadi problem. Karena pertanyaan saya gini, apakah kemudian kalian ketika berinvestasi akan melihat patokan return tahun lalu berapa? Saya pikir enggak. Mungkin aja kemudian tahun lalu kalian kemudian bisa berinvestasi ke benar-benar ke tempat-tempat yang benar-benar menguntungkan sekali, tingkat profitabilitasnya tinggi. Tahun ini mungkin enggak. Tapi kita nggak bisa melihat atau mematok tahun lalu kan sebagai patokan utama. Tahun lalu ya tahun lalu, kondisinya mungkin bilang saja ini. Kalau kita ngomongin dulu ya tahun lalu pandemi. Apakah tahun ini kemudian jadi lebih jelek kalau melihat tingkat returnnya lebih tinggi? Iya, tapi tidak berarti kemudian kita tidak lantas kemudian ya sudah, saya nggak usah invest saja. Nah ini yang kemudian bermasalah. Nah kalau manajer itu diukur memakai ROI, seringkali kemudian manajernya, sudah deh, saya nggak mau deh ngembangin game ini. Nanti saya dinilai kinerjanya jelek. Saya stop aja dari yang lain. Ini yang kemudian menurut saya bermasalah. Apakah manajer divisi gambling akan berinvestasi pada game ini? Kalau benar dia diukur kinerjanya pakai ROI saja, kemungkinan enggak. Karena dia mengharapkan bonus juga kan, mengharapkan kinerjanya dinilai bagus juga kan. Nah sekarang kasus yang sama tetapi memakai RI. Dan kantor pusat menetapkan minimum rate of return-nya 11%. Nah, ini yang jadi pembeda. Kita lihat kemudian RI-nya seperti apa. Ini perhitungan RI. Tadi untuk yang tahun ini, sorry, saya sudah diingatkan. Baiklah. Kayaknya sih nggak ada break nih, Mas Mbak. Jadi breaknya langsung aja nanti jam 11 ya. Saya akan set dulu jam 11. Karena masih ada 1 jam lagi. Oke. Residual income-nya 50.000, ini perhitungannya. Cuman kemarin kita lihat, apakah diambil kalau pakai ROI. Begini Mas Mbak. Kalau kita menggunakan menggunakan ROI karena dia nilai rupiah, kita langsung tambahkan saja kok. Ini 50.000 ROI tahun lalu atau ROI tahun ini, dan ini ROI khusus yang di sini yang saya kotakan ROI khusus proyek. Proyeknya kan 130.000 dikurangi 1 juta dikalikan 10% ya tadi ini. Apanya namanya? Minimum rate of return-nya. Jadi 50.000 ditambah 30.000. 80.000 ROI. Kalau kita lihat kalau menggunakan ROI, ini kemudian proyeknya jadi diambil Mas. Karena bertambah. Bedakan ya dengan yang tadi. Nah, kok bisa beda Pak? Kok kalau ini kemudian diambil, kalau yang itu enggak? Sebenarnya pembedanya di sini Mas Mbak. Saya lingkarin. Ada sekarang benchmark yang kemudian benar-benar diperhatikan oleh manajer divisi. Kalau dia tingkat return sebuah proyek atau sebuah aset gitu ya, lebih tinggi daripada minimum rate of return-nya. Sorry, di sini juga belum saya ganti, ini 130 ya. Kalau dia lebih tinggi daripada tingkat return minimumnya, ingat kan tingkat return-nya 13%, 130 dibagi 1 juta. Kalau tingkat return proyeknya kayak gini pasti diambil. Tapi di sisi lain, let's say, kalau berandai-andai aja ada proyek lain, proyek X gitu ya, yang tingkat return-nya hanya let's say 9%, yang ini pasti tertolak, Mas.
Karena lagi-lagi kalau kita menggunakan RI, batas yang akan menjadi batasan penting adalah yang namanya minimum rate of return. Kalau itu lebih tinggi daripada minimum rate of return-nya pasti akan diambil oleh manajer. Jadi kalau lebih rendah pasti akan ditolak. Dan ini yang menentukan kan bukan manajer sendiri, tetapi kemudian perusahaan secara keseluruhan. Jadi akan terjadi alignment, keselarasan. Direktur keuangannya kan tadi yang menentukan 10%. Ini artinya kemudian nanti seluruh divisi, proyek apapun yang di atas 10% akan diambil. Di bawah itu berkurang. Kira kemudian akan selaras. Keinginan direksi dengan keinginannya manajer divisi. Apakah manajer divisi gaming akan berinvestasi pada game demo simulator apabila kinerjanya diukur menggunakan residu rendah? Ya. Oke, kita terusin mungkin secara cepat dengan scorecard. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, perspektif keuangan yang tadi kita bicarakan, kemudian lihat profitnya, biayanya, penjualannya, ROI-nya, ROI atau EV-nya. Ini adalah lagging factor, sebenarnya. Ini kemudian nggak cukup, itu saja yang kita pakai. Ini adalah menjadi faktor lagging atau akibat. Penyebabnya apa? Kenapa kemudian bisa laba? Kenapa kok return-nya bisa bagus? Karena hal-hal ini. Karena perspektif non-keuangan. Karena pelanggannya puas. Karena pelanggannya balik lagi beli. Karena kemudian waktunya efisien pemrosesannya, kualitasnya bagus. Terus kemudian karena karyawannya juga puas bekerja di perusahaan. Inilah yang kemudian menyebabkan seringkali kemudian kenapa perusahaan kok lambat. Nah, akan lebih baik kemudian kalau dua-duanya saja kita kawinkan, kan, tidak hanya di satu sisi aspek keuangan saja. Itu satu. Di sisi lain kemudian itu sudah ada dari zaman dulu, Mas Bar. Cuma kalau kita lihat balance scorecard ini adalah perkembangan yang cukup terbaru, tetapi dia tidak hanya berhenti di sana. Tidak hanya berhenti kemudian lihat non-keuangan dan keuangan. Tapi kurang lebih begini, ini kata kunci awalnya, Mas Bar. Mentranslasikan misi dan strategi perusahaan. Saya contohkan saja ya. Bisnisnya adalah rumah makan Padang. Kalian bayangkan kemudian kata kuncinya rumah makan Padang apa? Ya, rumah makan Padang. Tergantung kemudian ini segmen pasarnya yang mana nih, mahasiswa atau kemudian para eksekutif muda, udah beda itu kemudian. Ya bilang saja buat para mahasiswa gitu ya. Rumah makan Padangnya. Berarti banyak, murah, dan cukup enak. Menurut saya itu mahasiswanya. Ya, yang segmen pasar buat mahasiswa. Murah, banyak, dan cukup enak. Sudah? Kalau kemudian yang lain, yang tadi, yang eksekutif muda mungkin agak sedikit beda kita bilang bicarakan kata kuncinya. Enak, mungkin nggak banyak, nggak tahu ya. Enak, nggak harus murah, suasana tempat makannya enak, dan bila saja ada menu-menu eksklusif mungkin. Yang kalau kemudian bila saja gini lah, kalau kita bicarakan yang tadi, yang mahasiswa mungkin jangan harap, let's say apa sih itu namanya, gulai kepala kakap gitu ya, mungkin itu terlalu mahal, bilang saja seperti itu. Tapi kalau yang di tempat eksekutif muda atau tempat para pekerja, karyawan, manajer, ya itu mungkin pas. Sehingga ini benar-benar harus kemudian kita translasikan. Ini sebenarnya perusahaannya seperti apa, strateginya, memenangkan persaingan seperti apa. Baru dari sana kita kemudian terjemahkan itu. Oke, kalau seperti ini maka empat perspektifnya diterjemahkan seperti ini. Contoh tadi, kalau kemudian rumah makan Padang, dari sisi bisnis internal karena harus murah, berarti pelayanannya harus cepat. Chefnya harus kerjanya cepat juga, tapi tetap enak. Masaknya dalam porsi yang cukup besar. Nah, itu dari sisi chef. Dari sisi pelayanan, jadi buat pelanggan harus cepat. Customer satisfaction-nya ya, retention juga harus dijaga. Tapi kemudian retention-nya harus dicek juga kemudian. Karena segmen pasarnya buat mahasiswa ya, kemudian lihat berapa sih mahasiswa yang bolak-balik ke tempat kita. Mungkin seperti itu. Oke. Dari sisi kemudian infrastruktur yang kemudian chefnya, pelayannya ya harus kemudian
harus dilatih bolak-balik supaya kemudian bisa bilang saja gini lah. Akhirnya mungkin kalau yang segmen pasarnya buat para mahasiswa, keywordnya adalah mungkin bermain menjadi rumah makan Padang yang murah. Jadi kan kita ngomongin low cost yang menjadi mungkin jargon utama mereka. Tapi kalau untuk para eksekutif muda mungkin nggak low cost, tapi suasananya bagus, enak gitu. Oke. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan ke 4 perspektif tadi. Financial, customer, internal business, sama learning and growth. Oke. Keuangan tetap, terus pelanggan, bisnis internal, learning and growth ini nama lainnya Mbak Mas adalah infrastructure. Oke. Oke, ini yang kemudian kurang lebih sih. Cuman biasanya translasinya seperti apa? Ini kurang lebih translasi yang baik, Mas Mbak. Nanti ya, ada contohnya sih. Cuman strateginya harus ditranslasikan dulu. Kalau ini translasinya salah ya pasti kemudian balance scorecard-nya nanti bakal tidak berjalan dengan baik. Ditranslasikan ke keuangannya apa, konsumennya apa, proses apa, infrastruktur apa. Baru kemudian diturunkan lagi apa tujuan dari tiap-tiap perspektifnya, pengukurannya seperti apa, targetnya seperti apa. Nah, oke, testable-nya kurang lebih seperti ini. Infrastruktur, kualitas. Kalau kualitasnya bagus, prosesnya gimana caranya produknya kita terus-menerus kita kembangkan supaya produknya bisa yang apa namanya cacat itu sedikit, yang kualitasnya meningkat terus-menerus. Kalau kualitasnya meningkat terus-menerus, kepuasan pelanggan meningkat, market share-nya pasti meningkat. Kalau market share-nya meningkat, penjualan meningkat, kalau penjualan meningkat, profit-nya meningkat. Ini kemudian kalau kita lihat apa namanya peta strategi namanya ini, Mas Mbak, yang kemudian saling berhubungan dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya sesuatu contoh yang bagus. Kampus kalian juga memakai balance scorecard kurang lebih kalau di kampus kalian financialnya itu yang di bawah. Financial. Kenapa ya? Karena kita bukan profit oriented, jadi kemampuan keuangan kita yang menjadi penentu. Tapi kayak gini nih apa namanya petanya. Dimana dengan kemampuan anggaran yang UNER punya, akhirnya kemudian kita bisa apa namanya bisnis internalnya harus bagus, kemudian konsumen kita puas, stakeholder kita puas, bukan konsumen yang mungkin lebih pakai stakeholder. Terus kemudian infrastrukturnya itu kemudian menjadi bagus juga, optimum juga. Nah, kalau UNER kurang lebih balance scorecard-nya seperti ini. Kalau belum diganti ya, Mas. Oke. Balance scorecard saya pikir itu saja, sedikit reviewnya. Transfer pricing kurang lebih sekilas saja. Ini ada nggak ya penjelasannya? Nah, ini ada. Okay. Transfer pricing adalah nilai yang ditransfer harga yang ditetapkan antar dua divisi dalam perusahaan yang sama. Maksudnya ketika kemudian mereka ngirim barang kan nggak ada itu harganya orang dalam perusahaan yang sama. Tetapi ini biasanya dilakukan supaya kita bisa mengukur kinerja setiap divisi jadi jauh lebih baik gitu ya. Harga transfer ini kemudian mempengaruhi dua divisi. Nah, kita lihat kemudian bagaimana mengeset harga transfernya. Biasanya akan lebih baik kalau kita menggunakan market, sehingga kemudian nanti jadi jauh lebih jauh lebih fair, jauh lebih independen. Tapi seringkali kemudian untuk barang-barang yang ditransfer, produk yang ditransfer, biasanya produk setengah jadi, yang di pasar mungkin belum ada harga pasarnya. Kalau seperti ini, pakai basis costnya. Kita kemudian contohkan di sini. Tadi kita bilang saja ini kan ada yang tadi Mojokerto ya, Mojokerto sama Gresik. Divisi produksinya di Mojokerto, divisi penjualannya di Gresik. Akhirnya kemudian kan
cara mengukur kinerjanya menggunakan apa tadi? Menggunakan basis cost center dengan basis revenue center. Tapi ketika kita set transfer pricing, keduanya kemudian menjadi berubah. Harga internal yang berlaku antara dua divisi ini di set dulu, bila saja kita cari tengah-tengahnya, 40 gitu ya. Divisi produksi, penjual. Nah, divisi ini akan menjadi harga jual. Berarti kemudian ya andaikan saja jadi dijual ke divisi yang berikutnya dengan harga 40. Sehingga kemudian laporannya menjadi kayak gini nih. Si divisi produksi harga jual, transfer price 40, biaya produksi 30, laba internal per unitnya 10. Di sisi lain bagi divisi penjualan, transfer price yang 40 ini menjadi harga beli. Nah, sekarang kalau kalian lihat sekarang dua-duanya sudah punya laba. Ini punya laba, ini juga punya laba. Sehingga dua-duanya sudah menjadi profit center. Ini yang kemudian mempermudah pengukuran kinerja. Transfer pricing itu mempermudah pengukuran kinerja. Cuman ingatlah bahwa profit center di sini adalah profit center yang sifatnya pseudo atau jadi-jadian, bukan beneran. Karena ada transfer pricing, nggak jadi pseudo profit center. Oke. Saya agak sedikit skip aja ini supaya kita sampai ke bahasan terakhir. Saya punya waktu tinggal kurang lebih. Kok malah nggak ada judulnya. Oke, kita bahas short run decision making. Jadi chapter terakhir yang ingin saya review adalah short run decision making atau tergantung itu. Edisi yang baru pakai kata-kata tactical. Edisi yang lebih lama sebelumnya pakai kata-kata short run. Edisi yang lebih lama lagi pakai kata-kata tactical. Jadi sebenarnya menurut saya cuma bolak-balik aja. Oke, ada 3 hal setidaknya yang ingin saya review. Kita lihat modelnya, pembuatan keputusan, sistematikanya. Kita lihat kemudian konsep utamanya, yang namanya relevansi. Dan kita lihat kemudian beberapa contoh mudah untuk pembuatan keputusan taktis ini. Oke, ini saya perlihatkan kemudian persamaan dan perbedaannya. Dua-duanya dibuat saat diperlukan, tidak berarti kemudian keputusan jangka panjang itu dibuat 5 tahun dari sekarang, enggak. Dua-duanya dibuat saat dibutuhkan. Sekarang kalian bisa bikin keputusan jangka panjang, kalian saat ini juga bisa bikin keputusan jangka pendek. Keputusan jangka pendek, perbedaannya. Kalau keputusan jangka pendek, dampak keputusannya tidak lebih dari 1 tahun. Kalau keputusan jangka panjang, dampaknya bisa lebih dari 1 tahun. Jadi, kalian pikirkan aja. Contoh nih, siang ini makan apa, itu keputusan jangka pendek. Tapi keputusan kalian untuk memilih kuliah di FEB UNAR, itu keputusan jangka panjang. Karena ini dampaknya sudah berapa tahun kalian rasakan. Nanti ya, itu kemudian. Yang kedua, tidak ada akuisisi tetap, aset tetap. Pakai yang ada, pakai sumber daya yang ada. Biasanya seperti itu, keputusan jangka pendek. Sedangkan kalau keputusan jangka panjang, biasanya berkaitan dengan aset, pembelian aset tetap dengan nominal yang signifikan. Karena kemudian keputusan jangka pendek tidak ada akuisisi aset, biasanya tidak perlu pendanaan eksternal ke bank atau ke pasar modal. Sedangkan kalau keputusan jangka panjang, karena nilai asetnya signifikan, biasanya perlu pendanaan eksternal ke bank atau pasar modal. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Oke, mengambil keputusan. Oh ya, saya lebih suka kata-kata membuat sebenarnya. Saya cerita aja di sini, membuat keputusan di saya itu jauh lebih oke, karena ada proses kayaknya. Tapi kalau mengambil kayak saya tahu gitu. Ini adalah sistematika yang ada di buku kalian, ada 6. Mulai dari mengenali dan mengidentifikasi masalah. Ini yang saya sebutkan seringkali masyarakat kita tidak terbiasa mengidentifikasi masalah, mengenalinya. Saya kemudian ingat ingat sebuah pepatah. The first step to solve any problem. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah apapun adalah yang pertama, jauh sebelum menyelesaikannya. Mengakui kalau ada masalah. Kalau tidak diakui bahwa ada masalah, susah. Berarti
ya kalian kemudian nggak akan menyelesaikan masalah tersebut. Mengakui ada masalah dan mengenalinya, mengidentifikasinya dengan baik. Kalau ini juga salah, ya udah, ya lagi-lagi nggak akan terselesaikan dengan baik. Yang kedua, mencari alternatif solusi, mengidentifikasi manfaat dan biayanya. Ini yang kemudian sebenarnya menjadi apa namanya ya? Ini saya catat. Yang ketiga ini sebenarnya intisari dari chapter ini, Mas Mbak. Intisarinya kemudian nanti kalian harus cari yang tidak relevan dan coret. Jadi kalau nanti ada kasus pembuatan keputusan jangka pendek gitu ya, kalau kalian belum coret-coret itu berarti itu pasti salah. Kasus-kasus yang nanti ada di soal yang berkaitan dengan pembuatan keputusan jangka pendek pasti meminta kalian untuk mencoret-coret terlebih dahulu. Oke, yang keempat, menjumlah manfaat, biaya, dan tiap alternatif solusi, menilai faktor kualitatif, dan terakhir mengambil alternatif solusi yang terbaik. Oke, ini yang saya sebutkan, mengenali masalah kegagalannya apa ini. Indonesia, COVID, alhamdulillah sekarang sudah lumayan, cuman awal-awal kemudian kita terseok-seok. Politisi dunia dan masalah climate change, karbon dioksida, kadarnya di udara tambah tinggi. Ya nggak ada komitmen politik yang baik ya, kayaknya kemudian kita semakin dekat ke jurang jurang bencana yang disebabkan oleh kita sendiri. Ini saya sebutkan Amtrak, Xerox. Kalian tahu kemudian sebenarnya operating system yang dipakai sama Apple sama Windows itu sebenarnya pelopornya adalah Xerox. Tapi mereka mau pakai hanya di mesin fotokopi mereka di awal-awal. Ketika Steve Jobs melihat ini ngeri ini sistemnya. Dan akhirnya dipakai, atau idenya dipakai untuk bikin operating sistemnya Apple. Dari Apple kemudian pindah ke Windows. Nah, Xeroxnya cuma jadi player untuk mesin fotokopi aja sampai sekarang. Gitu Bang Kapita. Padahal pencetus yang seperti itu memakai icon, tinggal kalian klik gitu, itu adalah Xerox. Oke, India, Coke and Pepsi, mudah-mudahan waktu itu saya sempat cerita mungkin di kelas. Oke, kita lihat ya. Nah, ini kemudian yang tadi saya sebutkan ini adalah tugas kalian nanti kalau kalian menemukan soal-soal keputusan taktis, keputusan jangka pendek. Mengeliminasi dulu coret-coret manfaat dan biaya yang tidak relevan. Nah, ini kemudian saya agak sedikit skip, Mas Mbak, karena waktu saya 20 menit lagi. Oke, kita langsung aja ya. Oke, untuk membuat keputusan, baik keputusan jangka pendek, jangka panjang, hanya informasi relevan saja yang boleh dipertimbangkan. Informasi yang irrelevan atau informasi yang tidak relevan harus dicoret, tidak boleh dipertimbangkan. Apa yang tidak relevan, ini dia Mas Mbak, dan harap tolong diingat-ingat dari sekarang. Simpel kok ya. Yang pertama, kalau sama, tiap alternatif sama-sama, let's say 1 juta, ya angka itu hapusin, nggak perlu kalian gunakan. Tetapi kadang-kadang kemudian kalian susah membayangkan, karena bila saja kemudian informasi yang tidak. Saya contohkan aja. Yang sama, menurut tiap alternatif itu biasanya fixed cost, Mas Mbak. Mau kamu produksi, mau tidak produksi, mau produksi banyak, mau produksi sedikit, fixed cost kan tetap ada, sama. Sehingga contoh ini, fixed cost adalah contoh paling terkenal dari yang pertama ini, Mas Mbak. Informasi tersebut sama untuk setiap alternatif keputusan. Yang kedua, informasi berupa manfaat yang telah diterima. Kalau manfaatnya sudah dirasakan, diterima, itu berarti sudah tidak relevan. Intinya adalah begini, relevan itu berarti kalau solusinya ini saya ambil, saya baru dapatkan manfaatnya. Itu berarti kemudian manfaat yang relevan. Tapi kalau sudah kita rasakan, ya berarti manfaat ini sebenarnya bukan karena keputusan kita. Atau biayanya sudah atau telah dibayarkan. Kalau sudah, ya jangan dimasukkan lagi. Contoh kemudian, ini adalah contoh paling terkenalnya, saya tuliskan di sini, depresiasi, Mas Mbak. Ya, biasanya saya kemudian wanti-wanti di kelas. Ini dua hal ini adalah dua biaya yang paling terkenal yang dianggap tidak relevan.
yang fixed cost karena kemudian informasi tersebut sama, walaupun solusi apapun yang kamu ambil. Yang kedua adalah depresiasi. Kenapa? Depresiasi itu biasanya uangnya, sumber dayanya sudah keluar dulu. Kita sudah beli dulu, pakai duit, keluarin duit. Depresiasi itu hanya penurunan nilai aset, penurunan sistematis yang dilakukan oleh para akuntan keuangan untuk menurunkan nilai aset. Tidak lebih, tidak ada duit yang keluar di sana. Sehingga tolong kalau ketemu depresiasi dicoret. Ini sepasang nih. Kalau kalian ketemu nanti ada kasus begini, kasus pembuatan keputusan jangka pendek, coret aja langsung. Oke. Nah, ini kemudian kita lihat contohnya. Mudah-mudahan 15 menit terakhir sudah cukup. Make or buy special order. Ini biasanya yang saya juga kasih. Oke, di sini ada Tracy, contoh yang sama di kelas saya juga pakai. Tracy ini memproduksi printer, dan untuk bikin printer 10.000, jadi ini 1:1 gitu ya. Si Tracy ini butuh sebuah komponen. Jadi bikin 10.000 printer, dia butuh komponen ini 10.000 juga. Jadi perbandingannya 1:1. Nah, ketika kemudian supplier ngelihat gitu ya, kok sebenarnya komponen tersebut bisa kita kemudian sediakan. Nah, supplier ini kemudian menawarkan, kami bisa bikinkan buat kamu komponen tersebut biar kemudian kamu bisa efisien gitu ya. Kamu perlu bayar saya 4,75. Tetapi sayangnya kalau ini diambil 4,75, beli gitu ya komponen itu tersebut dari luar, tambahan biaya 8,5 harus dikeluarkan oleh selisih untuk kemudian menangani tambahan tambahan bahan baku ini. Yang pertama mungkin tambahan sewa gudang, yang kedua mungkin tambahan dari aspek inspeksi penerimaan bahan baku. Jadi totalnya 8,5. Nah, kalian kemudian sudah bisa sudah bisa membayangkan. Kalau butuhnya 10.000 berarti tiap periodenya 4,75 dikalikan 10.000. Nanti untuk beli saya butuh 47.500 dan tambahan lagi kemudian dengan 8,5. Berarti saya perlu 56.000 kalau kemudian memutuskan untuk beli dari suppliernya. Jadi kalau beli 56.000, kalau produksi berapa? Kurang lebih gitu. Nah, kalau produksi ternyata informasi biayanya kayak gini, pas banget. Nah, ketika kemudian kalian melihat ini dan terus kemudian, oh lebih mahal produksi sendiri, ya sudah, beli aja dari luar. Tidak semudah itu. Ingat, kalian sudah coret-coret atau belum? Kalau belum, ya berarti jangan dulu dilakukan. Cuma seringkali kemudian mereka yang tidak dibekali dengan dibekali dengan pemikiran seperti ini, kemudian langsung aja ngelihat, wow ini lebih murah, kalau kita beli, ya sudah beli aja. Tidak secepat itu, Mas Mbak. Karena kalau kita lihat di sini, sudah kelihatan kan, ada dua hal yang sudah kelihatan mestinya dicoret. Dan di sini ada tambahan, ternyata ada 10.000 part yang sebenarnya sudah siap. Oh ini dia. Enough material is on hand to make 5,000 units. Jadi dari 10.000 bahan baku ini, 5.000-nya kita sudah kemudian punya, kita nggak perlu beli lagi. Berarti sudah kita bayarkan yang 5.000. Sehingga ini dicoret, yang ini jadi 5.000 saja, karena 5.000-nya sudah, yang ini kemudian dicoret, Mas. Gampang aja kalau kita lihat. Tadi versusnya berapa? 56 kan? Kalau kita beli. Kalau fixed overhead yang 30 itu kita hilangkan, kan ini sudah menjadi berapa? 52 kan? Terus depreciation-nya berkurang lagi, 2.000. Sudah 50 versus 56. Dan kelihatan kemudian. Nah, ini dicoret karena dikeluarkan di masa lalu, sunk cost, sedangkan fixed cost besarannya sama. Inilah kemudian kalau kita lihat, kita rangkum yang relevan-relevan aja, jadi jauh lebih murah sebenarnya kalau kita bikin sendiri. Jadi ya kita bikin sendiri aja.
Pak, seumpama kemudian ini lebih murah kalau kita beli. Tidak semudah itu juga, Mas Mbak. Kita harus pastikan kualitasnya lebih bagus, atau setidaknya sama dengan yang kita bikin sendiri. Yang kedua, handal dalam artian kualitasnya tidak naik turun, levelnya disuruh kirim dalam tepat waktu dalam pengiriman komponennya, jadi harus benar-benar dipastikan kehandalannya supplier ini. Terus harus pikirkan juga kemudian tenaga kerja kita yang biasanya produksi ini. Terus seringkali kemudian yang harus dipikirkan juga adalah sisi competitive advantage. Apakah kalau kita ini nanti outsource-kan, competitive advantage-nya masih kita bisa pertahankan atau tidak, atau kemudian menjadi tidak bisa kita pertahankan, core bisnis perusahaan kemudian menjadi berbahaya karena kemudian let's say rahasia kita dilihat oleh perusahaan lain. Jelasnya begini Mas Mbak, seringkali kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan ternama gitu ya, kok banyak yang di Indonesia untuk let's say beberapa produk mereka, kok nggak tetap aja di negara mereka. Jadi kalau saya sih ngelihat gini, kalau kalian lihat kamera gitu ya, saya suka fotografi. Untuk kamera-kamera high-end itu kalau kalian lihat made in-nya, itu biasanya made in-nya made in Japan. Kalau kita ngomongin kamera kan biasanya kita bicarakan apa? Nikon, Canon, sama Sony. Itu biasanya untuk yang high-end biasanya pasti masih made in Japan. Tapi untuk yang produk-produk yang nggak high-end, pasti kemudian biasanya made in China lah, made in Vietnam lah, made in Indonesia lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah tidak high-end, sudah tidak membahayakan core bisnis, atau kemudian sudah teknologinya sudah teknologi lama, ya biarkan kemudian negara-negara berkembang ini kita outsource-kan ke sana. Cuman kalau seperti ini, karena kemudian lebih murah kita produksi sendiri, ya ngapain di outsource? Oke. Itu tadi rambu-rambu kalaupun kemudian di outsource itu lebih murah. Oke, ini juga sama. Di sini kalau kita lihat ada 16 juta yang dipakai oleh perusahaan, kapasitas yang dipakainya. Ini artinya kemudian perusahaan masih nganggur 4 juta unit di produksi es krim mereka. Mereka kemudian masih menggunakan 80%. Nah, untuk biaya produksi es krim mereka, ini udah kasus lain ya, yang mengingatkan aja. Ini dia, biaya produksi tiap unitnya adalah 1.597, dan biasanya harga jualnya untuk tiap unit $2. Jadi biaya produksi totalnya 1.597, harus dijual di harga $2. Kita lihat kemudian ada distributor dari luar yang kemudian ingin, tolong saya beli 2 juta dong. Nah, beli 2 juta berarti kita masih bisa pakai kapasitas nganggur kita. Jadi tadi yang saya sebutkan, kalau dia keputusan taktis, kita pakai sumber daya yang masih ada. Masih ada nggak sumber daya yang masih tersedia? Oh masih, sudah. Ini berarti keputusan taktis. Tapi untuk kasus ini kita juga harus memastikan hal yang lain. Di sini ada kata-kata served by the company, not normally served by the company. Intinya sih pasar kita tidak terganggu. Kalau special order itu harus dipastikan pasar kita nggak terganggu, Mas. Cuman si distributor ini bilang kalau ya kita akan pakai label kita sendiri, merek kita sendiri nanti. Tapi yang akan kita jual di negara kita. Nggak pakai label. Ya nggak apa-apa, karena toh kita tidak jualan di sana. Tapi kalau kita jualan di sini, kita harus kemudian harus melakukan analisis lebih lanjut. Di sisi lain, distributor juga bersedia membayar biaya transportasi. Oke. Cuman kalau kalian lihat, ini kok tawarannya 155 ya, gitu ya. Biasanya saya perlihatkan ini. Padahal biaya produksinya aja 1.597. Biasanya kita jual di $2. Tunggu dulu Mas Mbak. Ini aspeknya ada tadi. Special order 1, yang kapasitas nganggur kita masih cukup dan pasar kita tidak terganggu. Gitu ya. Sehingga ini special order namanya. Kalau sudah special order itu berarti keputusan taktis atau keputusan jangka pendek. Kalau keputusan jangka pendek berarti kalian diharuskan untuk coret-coret terlebih dahulu. Sudahkah kalian coret-coret? Kalau belum, ya berarti jangan langsung memutuskan. So, which costs are irrelevant? Tadi dia bilang, saya yang bayar transportasinya, berarti di situ distribution udah nggak relevan lagi.
Karena mereka yang mendekati kita, berarti kita nggak perlu komisi. Apalagi yang nggak. Nah, itu ada yang kelihatan. Mungkin saya sudah berikan yang terkenal tadi, itu tolong dicatat juga. Nah, biaya real untuk melayani permintaan ini adalah 145. Nah, sudah kalau seperti ini, kenapa nggak diterima? Kalau diterima, maka tambahan cash dan profit perusahaan itu $200.000, Mas. Karena yang tadi ini adalah real biaya yang dikeluarkan perusahaan kalau menerima menerima tawaran. Jadi agak sedikit bodoh kalau kemudian ini ditolak oleh perusahaan. Oke. Nah, sekarang kemudian sebagai tambahan karena ini sudah habis dan waktu saya tinggal sekitar 8 menit. Sekarang mungkin ada dari kalian yang bertanya, Pak, kalau ini kemudian pasar kita terganggu seperti apa? Kalau pasar kita terganggu berarti biaya produksinya harus kemudian dimasukkan. Begitu juga dengan bilasnya begini. Kalau tadi ya, kapasitas nganggurnya kan 4 juta tuh. Namanya idle capacity. Idle kita di 4 juta ya. Nah, berandai-andai aja asumsinya ini ternyata bukan 4 juta, idle-nya kemudian cuma 1 juta saja. Idle capacity-nya tinggal 1 juta. Terus ada distributor dari luar yang kemudian nawarin kayak gitu. Saya mau beli gitu ya 2 juta. Nah, sekarang kemudian ini tidak lagi menjadi kasus special order, Mas Mbak. Karena mintanya 2 juta million. Berarti kita harus kemudian satu, beli mesin baru atau untuk melayani ini kita harus mengorbankan pasar kita sendiri, Mas Mbak. Sehingga sebenarnya akhirnya tadi sama seperti yang tadi saya sebutkan. Kita tidak lagi bisa memakai ini. Angka mana ya? Ini. Ya, bukan yang 145 ini. Tapi kita harus memakai angka yang ini. Nah, ini. Karena pasar kita terganggu atau kemudian kita tidak memiliki idle capacity yang cukup. Berarti kan kemudian ya intinya sih saya harus milih nih. Pasar saya terganggu kalau melayani atau kemudian saya harus memilih pasar dalam negeri kita atau saya melayani pasar luar negeri. Kalau sudah seperti itu maka kemudian yang harus menjadi pertimbangan yang total biaya produksi dan harga jualnya. Kalau mereka tidak bisa menawarkan harga jual yang lebih baik ya mending kita pakai atau kita layani ya, yang biasa kita layani. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi pada kondisi seperti itu dia tidak lagi menjadi keputusan yang jangka pendek, keputusan taktis, tapi menjadi keputusan yang jangka panjang. Oke, apalagi yang saya sebutkan tadi ya. Ya kurang lebih sih saya kira itu saja. Kayaknya sih ada yang kelupaan, cuman saya tadi udah di ujung mulut tapi lupa. Oke, untuk review akuntansi manajemen di giliran saya kira selesai. Udah cukup 2 jam menurut saya. 3 chapter ini sudah tercover dengan baik. Cuman menurut saya sih kalau kalian mau persiapan kembali mungkin perlu dicek lagi untuk chapter-chapter yang belum saya bahas atau kemudian tadi belum terlalu detail saya bahas. Oke, terima kasih saya kira untuk pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir. Saya kembalikan ke Mbak Yuyu. Monggo Mbak Yuyu. Inje, matur nuwun Pak Kusnul untuk sharing ilmunya. Semoga adik-adik bisa lebih memahami lagi ya karena ini review, tapi semoga ini seperti siapa? Arfan. Halo Arfan sama Widya Stuti. Iya, Bu. Apakah bisa memahami dengan materi dari Pak Kusnul? Karena kalian ini kan dari Arfan sama Widya Stuti ini dari Arfan dari Ekis Pak Kusnul. Kalau Widya Stuti dari ekonomi bangunan. Kalau dari anak akuntansi saya rasakan review ya. Menurut Arfan bagaimana setelah dapat sharing dari Pak Kusnul? Sudah cukup sedikit jelas Ibu mengenai teritori, tapi untuk
bab ini saya nggak tahu apakah ada hitungan atau enggak seperti hari kemarin sih, Bu. Kalau Widya Stuti? Insya Allah, Bu. Bisa diikuti. Bisa diikuti. Oke, nanti berarti setelah sudah mendapat sharing ilmu dari Bu Yani dan Pak Kusnul, terakhir adalah uji kompetensinya. Oke, Pak Kusnul matur nuwun sharing ilmunya. Ujiannya kapan, Pak Yoyo? Ujiannya ini nanti jam 12. Oh, oke. Masih ada 1 jam untuk buka-buka buku. Untuk isinya, untuk mungkin adik-adik mau mereview sebentar. Untuk ujian nanti adik-adik saya minta tetap on cam ya.